الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الأرض والسماوات. أشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله سيد السادات وأفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والكرامات. أما بعد، فيا الحاضرون المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من أطاعه وخاب من عصى. قال جل جلاله وتعالى عظمته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyar hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah. Hati-hati kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita hidayah, inayah, riayah, hingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan keperluan kita sebagai insan-insan beriman bertakwa kepada Allah. Semoga yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Dan karena itu mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Karena yang demikian akan menjadikan keberuntungan seorang dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan kesempatan yang berlimpah rahmat Allah Ta'ala ini, mari kita bersama-sama merenung sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Ahzab 70-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, maka niscaya Allah akan memperbagus amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Ayat ini tergolong madaniyah dan diturunkan setelah perang Khandaq atau perang Parit. Sedangkan Al-Ahzab yang menjadi nama surah ini berarti ada sekutu, yang sekutu kafir Quraisy yang saat itu menggempur kota Madinah dalam perang tersebut. Ayat di atas sangat berarti sekali dalam kehidupan orang-orang beriman, yang mana setidaknya dia ada beberapa poin yang kita bisa ambil ibrah dari pada surah Al-Ahzab 71 ini. Ibrah atau poin yang pertama yang kita bisa ambil adalah yang daripada butir-butir kalimat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yaitu apa? Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru hamba-hamba yang beriman saja. Jika sebuah ayat yang dimulai dengan seruan seperti di atas, pasti setelahnya akan ada salah satu tiga hal.
Yang pertama adalah perintah yang wajib dikerjakan, yang kedua larangan yang wajib dihindari, sedangkan yang ketiga adalah berita penting yang harus diperhatikan. Ma'asyiral hadirin wa zuhratul sholihin rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat sebelumnya adalah melarang orang-orang beriman untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Az-Zuhaili yang tafsirnya yang bernama Al-Munir menjelaskan, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan yang dibenci Allah pun juga yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun poin yang kedua adalah perintah untuk berkata yang benar, santun dan jujur. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa berkata yang benar, jujur, santun, tidak bengkok dan tidak menyimpang, itu adalah di antara sikap hidup. Karena iman dan takwa adalah jika berkata maka pilihlah kata-kata yang tepat, tidak berbelit-belit, apalagi sampai mendustai orang lain. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sedangkan poin yang ketiga daripada ayat tersebut adalah buah takwa dan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala membaguskan perbuatan kalian pun dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang beriman berlaku takwa dan dia berkata yang benar, Allah akan menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah perbaikan amal, yang kedua ampunan atas segala dosa. Allah memperbaiki amal, artinya memberi taufik untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Demikian pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Sedangkan yang terakhir, poin yang keempat adalah diberikan kemenangan. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh beruntung dan menang dengan kemenangan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan mendapat kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, karena dia dihindarkan dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya demikian khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang yang bisa berbuat baik, berkata yang benar, sehingga kehidupan kita untung dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ibadallah, ittaqullah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi al-ayatul hakim wa taqabbala minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa man jahada bi wa kafar.
أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الرسول سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على حدود الجمعة والجماعة واعلموا أن الله يأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبح بقدسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رب الذنوب والخطيئات يا دافع البليات. اللهم ارفعنا البلاء والغلا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.